Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira masalah pembongkaran pagar laut ini menarik dari sisi hukum dan sisi politik. Pertama, kita harus membacanya dalam dimensi yang luas, bukan soal hukum prinsip, tapi ini juga persoalan politik. Oleh karena itu bacaannya harus lengkap. Maksudnya adalah bahwa secara hukum, iya, bahwa pembongkar itu menghilangkan bukti. Walaupun hukum bisa saja memperluas bukti itu bukan hanya pagar, bisa saksi, bisa video, bisa media sosial, berita-berita itu bukti. Memang bukti fisik bukti. Tapi aspek politiknya adalah bahwa pembongkaran ini bisa berdimensi politik. Bisa saja itu bagian dari perlindungan kepada Puan ataupun Antoni, gitu, bahwa harapannya sudah selesai pembongkaran, selesai, maka jalan solusinya buat kita adalah harus dikombin, dikombinasikan, buktikan bahwa pembongkaran itu itikat baik dengan cara juga memproses orang-orangnya. Sudah gampang kok, si Sandi aja ngaku Marta Praja itu saya yang bikin, katanya nelayan yang bikin JRP, gitu kan. Udah ada pengakuan, tangkep dong. Kemudian juga sudah ada kepala desa pohon yang ngatur-ngatur, gitu kan. Saya kira tangkep itu, ambil keterangannya, gitu. Kemudian sebut-sebutan soal Lim Jaya, Ali Hanafiah, ada si Encun, gitu kan, sudah disebut-sebut namanya, periksa, tangkap. Jadi harus dikombinasikan antara pembongkaran, gitu, yang dengan segala alasannya, gitu kan, dengan proses pemeriksaan. Kalau misalnya tidak dikombinasikan, maka nanti pembongkaran itu dalam rangka melindungi, gitu. Masyarakat juga saksi. Nah, jadi saksi banyak kan, bukti itulah ya. Sekarang apakah uniknya Angkatan Laut ikut, gitu ya? Mungkin saja ini untuk perimbangan angkatan, tapi memang kompetensinya kompetensi laut. Itu dari sisi ini wajar kalau Angkatan Laut. Tapi Angkatan Laut itu kan perintahnya dari Panglima, gitu, dan Panglima dari Presiden, dan disebut nama Presiden. Baiklah, itu dalam rangka memberdayakan Angkatan Laut misalnya, yang selama ini mungkin Angkatan Darat atau Angkatan Laut misalnya, atau kepolisian, gitu kan. Saya kira ini juga bagian dari menegasi kepolisian, karena yang seharusnya menindak itu polisi air udara, gitu. Polisi ini yang menyidik dan meriksa, gitu kan, sampailah itu mengeksekusi, gitu kan, yang sudah disegel ya mereka KKP, ini sudah disegel memang. Juga ada masalah tuh hukumnya nanti, gitu, yang mungkin dimaksud oleh orang-orang KKP itu adalah masalah hukum. Yang sudah disegel nggak boleh dibongkar, gitu, itu masalahnya, gitu kan. Jadi nanti kriminal. Nah, mungkin saja apakah berani nih, gitu kan, KKP, gitu, karena itu kriminal katanya, sudah disegel dibongkar, ya dikriminalkan itu Angkatan Laut. Silahkanlah kriminalkan Presiden. Weh, ramai negara ini. Ini membuktikan bahwa kasus PIK 2 dengan jembatan pagarnya lautnya adalah kasus yang berdimensi hukum dan politik, gitu. Oleh karena itu, menurut saya juga tindakannya bukan hanya tindakan hukum, tapi tindakan politik juga. Ujungnya bukan orang-orang pelanggar hukum etik-etik saja yang diproses, tapi pelanggar politik gedenya, oligarki. Siapa pengusaha, siapa penguasa yang kolusi, yang ujungnya korupsi, dan negara ini sudah berbudaya korupsinya, gitu kan. Makanya mulai kita bongkar dari PIK 2, mulai bongkar dari pembongkaran pagar laut, gitu. Bongkar kejahatan-kejahatan politik dan hukum di negeri ini yang melibatkan pengusaha dan penguasa. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi daripada abang tadi itu, ini pembongkaran ini sudah benar langkahnya.
Kebenaran langkahnya tidak menghilangkan sama sekali bukti-bukti, tetapi mempertegas di sini adalah yang keterlibatan itu harus ditindaklanjuti. Siapa dia adalah perencana, yang merencanakan, siapa yang terlibat di dalam situ adalah tentunya Aguan CS, Aguan Antoni Salim. Dan ini kebijakan dari atas waktu zaman Jokowi semuanya. Ini harus dilibatkan semua. Dan siapa pelaku di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan itu. Itu dipanggil, dipanggil, diperiksa. Jangan didiamkan begitu. Ini ranahnya sebetulnya ranahnya polisi. Namun sekarang ini karena tindakan itu tidak dilaksanakan dan sebagainya, maka diperintahkanlah Angkatan Laut melalui Kasal, perintah langsung Presiden itu. Presiden kita hargai dan hormati perintahnya. Jangan kita abaikan. Jadi saya kira ya seluruh yang terkait, stakeholder yang terkait, langkah-langkah inilah sudah tepat. Adapun campur tangan di dalam unsur politisnya ya dan dari penguasa dan yang melakukan kegiatan ini adalah pihak swasta, ini harus sadar. Kalau tidak sadar, pemerintah harus turun. Pemerintah harus turun melaksanakan apa ranah-ranah rambu-rambu politik, rambu-rambu hukum yang harus dilaksanakan seperti itu. Jadi jangan didiamkan. Hargailah perintah Presiden, hargai perintah Presiden untuk kebaikan kita semua. Bukan berarti kita benci, tidak senang dengan pembangunan PSM, tidak. Tetapi yang menguntungkan rakyat, yang membela kepentingan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat, bukan membuat menderita rakyat. Ini kebijakan ini kita hormati, kita hargai, tapi salah kekeliruannya itu adalah tidak melalui prosedur-prosedur. Iya, intimidasilah, mencaploklah hutan-hutan yang mangrove, hutan lindung. Ini prosesnya juga ini tidak sesuai, belum lengkap. Ada yang disuratin tapi katanya ini adalah abrasi. Padahal itu disertifikatkan lagi. Dari mana? 1 meter dari garis pantai itu adalah dilarang untuk memagar, dan ini melanggar hukum internasional. Saya kira demikian ya. Pastinya adalah panggil, periksa semuanya, mulai dari Aguan, Antoni Salim, dan termasuk kebijakan Jokowi. Panggil, jangan takut. Ya, manusia Presiden itu rakyat biasa sekarang, tidak ada lagi perbedaan antara kita. Kalau memang yang terpenting itu adalah diminta keterangan, panggil, tidak ada masalah. Saya kira demikian, ya. Saya kira demikian. Terima kasih untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah PIK 2 jadi banyak masalah. Sebenarnya ini kan masalah pidana, masalah pelanggaran, di mana laut dikapling-kapling, nelayan dijolimin, tetapi penguasa di negeri ini tidak bertindak. Kalau kita lihat dari segi hukum, sebenarnya Aguan ini udah bisa dipanggil, ditanyakan, dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, baik terhadap masyarakat, baik terhadap pemerintah sendiri, yang sepertinya penguasa yang lama itu, ya kalau kita bilang, sudahlah, kalau kita nggak bisa adili, ya dicincang aja itu Jokowi sekalian. Merusak negara, pengkhianat bangsa, menjual tanah, menjual laut, jangankan tanah, laut pun dijual sama dia. Dan kesempatan ini Aguan memanfaatkan kelemahannya Jokowi, karena udah saking banyaknya memberikan fasilitas buat Jokowi, ya sehingga Jokowi tidak bisa berbuat apapun yang diminta oleh Aguan dilakukan. Jokowi ini tidak punya kemampuan buat berpikir siapa dia. Dia itu kan presiden. Dia itu mewakili rakyat Indonesia, bukan mewakili Aguan. Saya rasa udah saatnya Prabowo bertindak
Prabowo adalah panglima tertinggi di Republik ini, mempunyai kekuasaan penuh. Walaupun penguasa di negeri ini dalam kondisi seperti ini, apa yang telah kita lihat sekarang ini, kekuasaan itu ada pada Jokowi, ya ada pada Prabowo, tetapi penguasanya bukan Prabowo, ialah Taipan itu. Saya rasa rakyat harus bertindak. Kami dukung Prabowo untuk berbuat apapun demi rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita